Banyak hal yang kami dapat selama road trip ke Sulawesi ini. Destinasi baru yang bikin takjub, pengalaman seru yang benar-benar terasa, dan keluarga baru yang selalu kami temui di tiap kota. Pelan-pelan semua itu ngebentuk perjalanan ini, penuh cerita, penuh rasa syukur. Dan sekarang kami sampai di dataran tinggi, alamnya indah, budayanya hidup. Inilah Kelana Bentala dari Tanah Toraja. Oke, jadi kemarin waktu kita turun dari Lembah Lohe, kan sempat ada malam-malam ban kita bocor. Akhirnya kita memutuskan untuk ganti ban baru karena perjalanan masih panjang untuk sampai ujung Sulawesi. Ini saya nyari Dunlop Shop dan yang terdekat ada di daerah Makassar ini. Nanti kita coba bongkar di sini. Mau ganti 2 aja kayaknya bagian belakang karena udah cukup berbahaya. Perjalanan masih panjang sampai ke ujung Sulawesi. Jadi ini mesti saya bereskan dari awal. Dari dulu saya pakai Grand Trek AT5, jadi pas sampai Makassar tinggal cari yang sama biar nggak belang. Kebetulan nemu Dunlop Shop Mahaputra di Jalan Bandang, mampir di cek stok dan kebetulan ada. Saya langsung ganti 2 ban depan dan belakang, biar perjalanan panjang ini tetap aman dan tentunya lancar. Oke guys, jadi setelah pendakian kita yang menguras energi, sampai juga kita mengisi perut dan di Makassar itu bukan hanya sop saudara dan palu basah serigala. Ini ada aroma coto gagak yang terkenal juga karena prosesnya tuh masih menggunakan kayu bakar. Jadi aromanya tuh beda dari yang lain. Bagaimana rasanya kita cobain langsung di tempat ini. Sebelum ninggalin kota Makassar, wajib dulu pondasi kuliner, sekaligus makan malam. Dan salah satu yang selalu jadi favorit adalah coto gagak. Legendaris, selalu ramai, dan punya ciri khas sendiri. Yang unik, kuahnya masih dimasak pakai kayu bakar. Rasanya kayak rempah, tanpa santan. Disajikan dengan buras atau ketupat, lengkap dengan bawang goreng, daun bawang, dan sambal. Pas banget buat isi tenaga sebelum lanjut perjalanan. Dan yang paling seru, di sini bisa nambah kuah loh. Hahaha. Aduh, kuahnya enak banget. Dan ternyata di sini tuh kalau misalnya kita emang seneng sama kuah, kayak saya tuh bisa minta lagi, bisa minta tambah kuah. Jadi sekarang tambah kuah sama bawang. Kita bawa tambah kuah. Apa nih? Kuahnya sudah refill. Kuahnya sudah refill karena enak banget kuahnya. Jadi ini kita racik lagi, pakai lagi sambal. Wajib ini. Esoknya kami berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sempat keramang-ramang dan mendaki, kini saatnya geser ke penjuru lain di Sulawesi. Seperti biasa, kami absen satu persatu, mulai dari perlengkapan pribadi, alat dokumentasi, hingga terakhir sepeda. Oke, sekarang jam 11 waktu Makassar, waktu Indonesia Timur. Jadi kita akan bergerak menuju ke Tanah Toraja untuk melihat pertunjukan budaya, ritual pemakaman termahal mungkin yang ada di Tanah Toraja. Cuman estimasi perjalanan ini 8 jam sampai 12 jam. Dengan kondisi mobil dengan beban segini mungkin kita akan bagi 2. Malam ini kita akan istirahat di Pinrang atau enggak NPK, kita lihat kondisi nanti. Setelah pamit dari rumah Muksan, di jalan kami sempat bertemu dengan Misbah. Sebelum akhirnya kami harus berpisah. Terima kasih banyak sudah menampung dan nemenin selama di Makassar. Sebelum start jauh, hal wajib, cek tekanan angin ban, apalagi bawaan kami lumayan berat.
Kita sudah mulai meninggalkan Makassar. Ini tapi macet banget di kotanya. Pelan-pelan kami meninggalkan Makassar lewat jalur poros utama, melewati Maros dan Pangkep, sampai akhirnya nemu SPBU yang masih ada solar. Alhamdulillah, Jarot langsung senyum karena pondasi solar aman. Tujuan kami adalah Tanah Toraja. Di peta sih sekitar 8-10 jam. Tapi ya senyampainya aja. Masih harus lewat Pare-Pare, Pinrang, Enrekang, barulah kami tiba di Toraja. Jalan poros Makassar Pare-Pare mulus banget dan lenggang. Cuaca juga bersahabat, angin enak, dan kami terus melaju di jalur yang bahkan sempat nempel di tepi laut. Begitu masuk Pare-Pare, langit sore langsung menyambut dengan warna cantik, sambutan hangat sebelum perjalanan makin naik ke utara. Sudah 4 jam kita nyetir dari Makassar, sekarang masuk ke kota cinta Pare-Pare, kota Habibie Ainun. Kami melaju melewati jembatan yang estetik, lalu melihat lagi tulisan ikonik kota cinta Habibie Ainun. Dari kota inilah lahir sosok jenius Presiden ketiga Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Kisah hidupnya selalu menginspirasi kami. Oh ya, kami juga mampir ke salah satu ikon Pare-Pare, Monumen Cinta Sejati Ainun Habibie. Kita lagi di Monumen Habibie Ainun. Kisah cinta mereka melegenda, bukan hanya lewat film layar lebar, tapi juga diabadikan dalam monumen yang berdiri di sebelah barat Lapangan Andi Makassau, pusat kota Pare-Pare. Setelah itu perut mulai protes. Untung ketemu warung bakso Semarang, pas banget buat ngimbangin kuliner ala dapur orang Jawa. Dan benar saja, kuah dan baksonya enak banget. Kita sudah lama nggak menemukan bakso yang rasanya otentik. Dan tadi ini penjualnya orang Semarang asli. Mudah-mudahan ini otentik dengan bakso yang biasa kita makan di Bandung atau di Jawa. Terus nasi wajib. Tanpa nasi kita tetap lemas, mau makan seberapa banyak pun. Kalau ada nasi, satu kali udah Aman ya? tenaga lagi. Wajib. Nasi, bakso. Saya bahkan sempat ngobrol sama pemiliknya yang ternyata asli dari Semarang. Kita di Pare-Pare ketemu warung Jawa Semarang. Udah berapa tahun? Di sini dari 2011. 2011 berarti 14 tahun. Iya. 14 tahun sudah di Sulawesi. Sudah bisa bahasa Sulawesi? Belum. Iya. Tak bisa. Oh, enggak bisa. Bahasa Jawa. Jawanya dari mana, Mas? Barawa. Ambarawa. Aku di Semarang Tembalang, deket lah. Dari Pare-Pare, perjalanan kami masih panjang. Masih ada Pinrang, Enrekang, dan baru nanti Toraja. Wah, jalurnya memang jauh, tapi justru disitulah serunya road trip. Menjelang maghrib, saya masuk kota Pinrang. Tiba-tiba teringat cerita Misbah tentang temannya yang tinggal di Pinrang. Badlan. Ada warlock Pinrang yang dulu pernah bantu tim jalur sunyi mendaki di daerah sini. Tak lama akhirnya kami pun bertemu. Namanya Farhan. Kami langsung diajak ke rumahnya untuk isoma, biar segar sebelum lanjut perjalanan ke Toraja. Dan ternyata Farhan malah punya ide lain. Bang, sekalian saja saya ajak kulineran dulu ya. Apa tuh Paleko? Harus coba makanan khas Pinrang. Pinrang. Dan benar saja, Farhan membawa kami ke warung Gobek, ikon kuliner Paleko yang katanya wajib dicoba. Lokasinya tersembunyi di tengah sawah, sekitar 300 meter masuk dari jalan poros. Suasananya syahdu banget, angin sawah, suara malam, dan aroma masakan tradisional. Paleko adalah olehan bebek khas Pinrang. Di Gobek, semuanya masih dimasak dengan cara tradisional. Satu porsi bebek cincang isinya 1 ekor penuh, lengkap dengan sebakul nasi hangat, kuah sup, jeruk nipis, dan sambal cobek. Satu porsi bisa untuk 4 orang, tapi entah kenapa tim saya kayak kuat makan 1 porsi sendiri.
Jujur, ini salah satu olahan bebek terenak yang pernah saya coba setelah Madura. Gurih, pedas, aromatik, pokoknya mantep banget deh. Malam kita istirahat di rumahnya Bang Farhan yang menemani jalur sunyi juga ya. Temennya Misbah, kita di Pinrang numpang istirahat di Pinrang. Hari ini kita akan lanjut menuju Toraja, tapi nanti singgah sejenak di Enrekang, ngopi dulu, sarapan mungkin di sana. Baru siangnya langsung ke Tanah Toraja untuk melihat ritual kematian termahal besok di Tanah Toraja, Rambu Solo. Perjalanan kami berlanjut dari Pinrang menuju ke Enrekang. Perlahan hamparan persawahan berganti tanjakan panjang dan tikungan-tikungan tajam yang mulai menguji fokus. Di kepala terngiang pesan dari Misbah tentang Londa Enrekang dan juga tentang seorang kawan yang nanti akan menemani. Dari jalan utama, mobil kami masuk ke jalur sempit. Turun tajam, pas-pasan, hingga akhirnya kami berdiri di depan sebuah jembatan gantung kayu. Wah, ini jalannya. Tapi tenang, kami ditemani warga lokal juga. Dengan napas ditahan, hati-hati, dan sedikit panik, kami memberanikan diri melintas. Pelan berderit dan akhirnya lolos. Lega. Deg-degan bro, terombang ambing bro di tengah. Harus lihat terus, si Badlan lihat drone, saya lihat roda. Kita nyasar di mana nih? Di Londa, tapi Londa Enrekang. Emang ada Londa lagi? Ada Londa Toraja. Kami berhenti sejenak di perkampungan Londa, merelaksasikan badan. Oke, jadi kita sekarang sedang berada di daerah Enrekang. Masih sekitar 3-4 jam lagi sampai Toraja. Kita mau kardio dulu, goes dulu di daerah Enrekang. Ini ada sungai apa namanya? Sungai Sadang River, Sadang River. Jadi kita akan sepedaan nih, nanti ada jembatan, lewat jembatan sekejap, terus masuk ke savana, ada sapi-sapi, melihat aliran sungai. Wah, seru kayaknya. Bersepeda menyusuri tepian sungai, melewati sabana di camp area Sungai Sadang. Bahkan jembatan kayu tadi kami kembali melintasi, kali ini dengan sepeda. Menegangkan tapi tak terlupakan. Londa memberi pengalaman yang sederhana tapi liar dan juga indah. Perjalanan kami pun berlanjut menuju ke Toraja. Dari jalur sempit berkelok, kami kembali lintas utama Pinrang Toraja. Singgah sejenak di Dante Pine, kedai kopi dengan pemandangan Gunung Nona yang luar biasa. Di sini kami mengisi ulang energi, bukan hanya dengan kopi, tapi dengan panorama. Di bakwan Dante Pine, jangan sampai punah, enak. Kami kemudian diajak singgah ke rumah Ihwal, kawan yang menemani perjalanan kami ke daerah Londa. Rumah panggung khas Sulawesi Selatan di daerah penghasil bawang, dan ia sendiri petani bawang. Di sana kami disambut hangat dan disuguhi nasu cemba, olahan daging kambing yang kaya rasa. Inilah esensi perjalanan, bertemu orang baru, disambut layaknya sebuah keluarga. Ini kita masih di Enrekang di Duri ya? Duri. Nah, di rumahnya Ihwal. Supaya enak. Jadi buat kawan-kawan yang mengikuti Aryami, terus siapa lagi Mutiara ya,
terus Bella, Eja, dan lain-lain pasti familiar dengan Ihwal karena mereka lebih dulu datang ke sini, apalagi Aryami waktu keliling Sulawesi mampir di sini dan makan nasi cemba juga. Sekarang saya mau coba. Ini kalau tadi tidak makan dulu, makan banyak ini di sini. Makanya tadi tidak makan. Hati-hati di jalan, terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Maaf meremoni. Ibu, Anda. Terima kasih sudah dimasakin. Enak banget, tapi kita kudu nggak kasih tahu. Terima kasih. Kenapa? Nggak kasih tahu. Perjalanan pun kemudian berlanjut, menikmati tiap tikungan, hingga akhirnya kami bertemu tebing bertuliskan "Selamat datang di kota Makale, Toraja Malabi". Tanda kami resmi masuk tiba di tanah Toraja. Akhirnya kita sampai di Toraja. Tujuan kami adalah Toraja Utara. Tak disangka, rezeki perjalanan pun datang. Kami ditawari bermalam di Toraja Misiliana Hotel. Di musim hujan, tempat ini terasa seperti hadiah. Ini khasiatnya Pak, buat tambah darah bisa, terus buat sembuhin sariawan, itu bagus buat kesehatan. Untuk Ini asli panas Toraja. dalam. Iya asli Toraja, buah asli Toraja. Hotel yang hidup bersama tradisi, ornamen Toraja, tongkonan, dan nuansa budaya menyambut sejak langkah pertama. Selamat datang di Misiliana Hotel. Ini kamar kita, ada 3 bed buat stay selama mengabadikan keindahan tanah Toraja dan budayanya. Kita akan stay di sini nih. Tuh, lihat. Kamarnya luas, terus ini ada 3 bed, masih tertata rapi buat istirahat kita selama beberapa hari ke depan. Mantap. Malam itu tidur nyenyak, pagi hari kami terbangun dengan sarapan yang luar biasa nikmat. Bekal sempurna sebelum menjelajahi alam Toraja. Oke, ini salah satu spot ikonik yang ada di Tanah Toraja, yaitu Buntu Burake. Buntu Burake itu apa ya? Mungkin wisata religi ya, wisata religi karena di sini ada patung Yesus. Konon ini tingginya melebihi yang ada di Brazil. Kalau di Indonesia sendiri saya udah pernah di Manokwari, di Pulau Mansinam, terus di Sibea-bea, di Danau Toba, dan ini yang ketiga ada di Tanah Toraja. Ini jaraknya dari kota Makale sekitar 2-3 kilo lah. Kalau dari tempat kita menginap sekitar 5 kilo di Rantepao. Kita nyampe posisinya masih sepi, warung-warung masih tutup, parkiran masih kosong, dan kabutnya sangat tebal. Ini kita sambil menunggu, kita keliling-keliling di sini dulu. Jadi tempatnya udah tertata rapi. Ini sedikit lagi mungkin sudah mulai terbuka. Di kepala, kami membayangkan cahaya emas perlahan menyapu langit. Namun setibanya di puncak, yang menyambut justru kabut tebal. Sunrise yang kami kejar menghilang. Sejenak ada rasa kecewa. Tapi alam selalu punya caranya sendiri bercerita. Kabut itu perlahan menipis, bergerak pelan, seperti tirai yang terbuka setengah. Patung Yesus menjulang dalam siluet. Lembah di bawah terselimuti putih, sunyi, tenang, dan terasa sakral. Tak ada warna jingga di langit pagi, tak ada matahari terbit, namun yang kami dapat justru sesuatu yang lebih magis. Toraja dalam balutan kabut, hening, suci, dan inilah seperti mimpi yang tak pernah kami rencanakan.
Pagi hari kita awali dengan sarapan nasi kuning di Rantai Paut. Tadi beli di depan ATM Center. Dan kita numpang makan nih, ada di tempat orang nongkrong semalam. Kita makan di sini nih, di Lumbung. Itu ada tongkoner, ini ada Lumbung. Kita sarapan langsung. Gas. Jadi hari ini kita sudah bangun subuh, terus kita cari sarapan. Dan ini kita melipir dulu dan melihat ada gereja tertua di Toraja yang dibangun oleh Belanda. Sambil kita menikmati sebelum kita bergerak ke Bukit Olon. Esok paginya setelah petualangan kabut di Buntu Burake, perjalanan kami berlanjut menuju Lembah Olon, tempat yang sering disebut sebagai Little New Zealand-nya Toraja. Kami berangkat dari pusat Toraja, tak butuh waktu lama sebelum jalan berubah wajah menjadi sempit, berkelok, dan menurun curam. Di kiri tebing, di kanan jurang, mobil bergoyang pelan mengikuti kontur tanah. Apa ini, Bro? Ini ada batu, bro. Jadi ngalangin setengah jalan, bro. Itu longsoran dari atas. Jadi dari arah Toraja mau ke Bukit Olon itu jalannya the best, naik turun. Kita melewati beberapa lembahan dan beberapa punggungan. Lihat di depan ini, bro. Ini nih longsoran dari atas ini nih. Tuh lihat, kelihatan tuh. Ini kayaknya bekas hujan gede, terus longsorannya ini batuannya tuh banyak banget. Jadi buat kalian yang mau ke Lembah Olon dari arah Toraja, tolong dicek kembali pengereman kalian. Mobil Matic minggir Mobil dulu. Matic minggir dulu. Nggak ada engine brake. Oh, panas bro, rem panas. Sesekali kami tertawa gugup sambil saling mengingatkan, tapi justru disitulah serunya perjalanan. Setiap tikungan menghadirkan kejutan baru, perbukitan hijau, lembah yang luas, dan langit yang terasa tak berujung. Udara semakin segar, suara mesin bercampur angin, dan rasa penasaran terus tumbuh. Hingga akhirnya jalur menegangkan itu bermuara pada sebuah hamparan luas yang tenang, Lembah Olon. Tersembunyi di balik pegunungan, sunyi dengan bukit-bukit lembah dan horizon yang seakan tak pernah putus. Oke, jadi jam 11.32 akhirnya kita sampai juga di Lembah Olon. Jadi ini salah satu lembah yang bagus di Toraja. Ini banyak bukit-bukit hijau dan banyak sapi di sebelah sana. Tapi untuk mencapai ke sini jalannya benar-benar wow. Jadi harus hati-hati. Jadi tadi jalan naik turun kecil, banyak longsoran, banyak kerikil, jadi benar-benar harus hati-hati. Pastikan mobil harus dicek kondisinya, kopling, pengereman, terus jangan panik. Tapi pemandangannya sampai sini terbayar. Di sini perbukitan dan di sana ada aliran sungai dan ada savana kecil di bawah. Kita nanti sekarang akan ke atas melihat keindahannya seperti apa. Let's go. Perjalanan yang menguji nyali, namun terbayar lunas oleh pemandangan yang membuat kami terdiam kagum. Kadang untuk sampai ke tempat yang seindah ini, kita memang harus melewati jalan yang sempit, curam, dan penuh cerita. Perjalanan pembuka kami di Tanah Toraja langsung disambut lanskap yang begitu magis. Bukan hanya alamnya yang luar biasa, tradisinya pun masih hidup dan terus dijaga. Berikutnya, saya akan mengikuti rangkaian adat Rambu Solo, upacara kematian Toraja yang konon disebut salah satu yang paling megah dan juga termahal di dunia.